Hari ini Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali bertemu calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil di acara pelantikan Perkumpulan Keluarga Besar Putra Jawa Keturunan Sumatera atau Puja Kesuma di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah. Ini merupakan kali ketiga Joko Widodo menemui RK jelang hari pencoblosan pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 27 November mendatang. RK menyebut semua dukungan pasti berdampak, apalagi yang mendukung adalah seorang tokoh yang memiliki pengaruh serta memiliki pendukung. Jadi Pak Jokowi juga hadir, memberikan sambutan. Saya kira ini hubungannya baik. Mudah-mudahan menguatkan di sisa 7 hari ikhtiar pilkada di Jakarta ini. Ya, semua dukungan pasti berdampak, apalagi yang mendukung adalah tokoh-tokoh kan. Tokoh-tokoh ini kan punya pengikut, punya pengagum. Mudah-mudahan kalau tokohnya mendukung, pengikut pengagumnya juga mendukung. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung tidak mempermasalahkan dukungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo kepada Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta 2024. Baginya hal itu adalah bagian dari demokrasi, sehingga setiap orang bebas untuk memilih pilihannya dalam kontestasi pemilihan kepala daerah 2024 ini. Pramono bilang dirinya hanya fokus untuk mendapat dukungan warga Jakarta. Jadi bagi saya ini pilihan demokrasi. Boleh-boleh aja. Saya tetap konsentrasi seperti sekarang ini untuk keliling belanja masalah dan juga bersilaturahmi dengan rakyat Jakarta. Bagi saya kan yang milih rakyat Jakarta. Terkait Jokowi yang turun gunung memberikan dukungan di Pilkada serentak 2024, PDIP menilai bahwa ini adalah bentuk kepanikan atas turunnya elektabilitas calon kepala daerah yang didukung Joko Widodo. Terkait dengan rencana turun gunungnya Presiden Jokowi di berbagai titik pemenangan pilkada, buat kami ini adalah satu bentuk ekspresi kepanikan. Sama dengan di Jakarta, kita tahu bahwa di berbagai survei yang kredibel, yang sesuai dengan kaidah metodologi ilmiah, itu pasangan Mas Pram dan Bang Rano Karno itu jauh mengungguli pasangan RK Suswono. Sehingga tentu saja mungkin diperlukan cara-cara atau daya ungkit lain untuk bisa menandingi survei tersebut. Sementara itu, Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade menyebut dukungan Joko Widodo pada pasangan Ridwan Kamil Suswono di Pilgub DKI Jakarta merupakan hak politik Joko Widodo sebagai warga negara. Menurut saya itu hak politiknya Pak Jokowi dan hak politik seluruh warga negara Indonesia untuk memberikan dukungan kepada calon yang didukungnya. Apalagi kita tahu Kang Emil punya rekam jejak yang luar biasa ya. Dari seluruh kandidat yang ada, Kang Emil punya pengalaman memimpin Kota Bandung, punya pengalaman jadi gubernur, dan beliau itu insinyur tata kota ya. Jelang hari pencoblosan Pilkada 2024, Presiden ke-7 Joko Widodo setidaknya telah menemui Cagup DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil sebanyak 3 kali. Pertemuan keduanya sempat berlangsung pada 1 November lalu di kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Selanjutnya, keduanya kembali bertemu pada 18 November 2024. Pada kesempatan ini, Jokowi menyatakan secara resmi alasannya mendukung RK Suswono pada Pilkada Jakarta. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, untuk ketiga kalinya Presiden ke-7 Joko Widodo bertemu dengan calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil. Sementara mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga tampak intens bertemu dengan pasangan calon Gubernur DKI nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno. Seberapa besar pengaruh pertemuan tokoh ini dengan pasangan calon Gubernur Jakarta? Kita akan membahasnya bersama Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, dan Yohan Wahyu, peneliti dari Litbang Kompas. Dan selamat sore Mas Burhan, Mas Yohan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore Mas Burhan. Ya, Mas Burhan, ini kan Pak Jokowi sudah menyatakan resmi untuk mendukung RK dan juga Suswono. Sementara Anies dukung Pramono Rano. Sebenarnya seberapa kuat dukungan dari kedua tokoh ini bagi masing-masing pasangan calon, khususnya di wilayah yang bisa dikatakan sangat seksi ini? Ya, pertama memang kita melihat semacam konsolidasi dukungan terutama dari tokoh-tokoh di belakang Pak Ridwan Kamil, terutama pasca pertemuan Pramono dengan Anies Baswedan. Jadi sepertinya pertemuan dengan Anies itu memicu
konsolidasi basis-basis utama pendukung Ridwan Kamil. Dan itu membuat Jokowi langsung turun gunung. Nah, pertanyaannya seberapa besar efeknya? Di Jakarta ada 60% warga yang memutuskan dukungannya itu secara otonom. Jadi mereka tidak tergantung oleh preferensi dan mobilisasi dukungan dari tokoh atau patronase mereka. Artinya, ruang untuk memperebutkan segmen pemilih berdasarkan endorsement dari tokoh-tokoh besar itu kurang lebih sekitar 40%. Nah, pertanyaannya dari 40% ini berapa banyak yang mau sami'na watokna dengan Pak Jokowi? Nah, dibanding Jawa Tengah, Jakarta lebih sedikit yang kita sebut sebagai loyalis Pak Jokowi. Tetapi karena selisih antara Ridwan Kamil dengan Pramono Anung dalam margin of error, maka seberapapun besar dampak yang dimunculkan oleh Pak Jokowi itu pasti punya makna terutama buat Ridwan Kamil dalam rangka ya memastikan minimal tidak kalah dalam satu putaran dengan Prabowo. Oke, Mas Yohan, kalau Anda membacanya seperti apa? Apakah memang turun gunungnya Jokowi ini karena dilihat dari beberapa survei bahwa elektabilitas RK Suswono ini semakin tergerus di Jakarta? Iya, kalau kita lihat ya, ini kan semacam berbalas pantun gitu ya. Yang pertama kalau kita lihat tadi Mas Burhan bilang ketika pertemuan, awalnya kan pertemuan Pak Prabowo dengan RK itu kalau tidak salah memang sehari setelah Kompas mempublish hasil survei Pilkada Jakarta. Kemudian Pak RK bertemu dengan Pak Prabowo, besoknya kemudian Pak RK bertemu dengan Pak Jokowi. Ya. Nah, kemudian itu kemudian direaksi, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan Mas Pram Bang Dul dengan Anies di rumahnya pertemuan pertama kali. Dan kemudian Jokowi datang ke Jakarta dan pertemuan di rumah Pak Anies berlangsung dengan kode 3 jari gitu. Jadi ini semacam berbalas pantun. Tadi sepakat dengan Mas Burhan di survei Kompas sebenarnya sebagian besar pemilih kita itu relatif otonom ya. Jadi pemilih terutama Jakarta sekitar 65% sampai 70% itu memang menyatakan bahwa pilihan mereka tidak dipengaruhi oleh siapapun, murni atas pertimbangan mereka pribadi. Tapi memang ada ruang pemilih yang mengaku mempertimbangkan sosok-sosok tertentu ketika mereka menyatakan dukungan ke pasangan calon tertentu. Misalnya Pak Jokowi di survei kita 49,7% responden itu mempertimbangkan dukungan Pak Jokowi. Hal yang sama dengan Pak Anies ya, rata-rata memang 40% kekuatan daya pengaruhnya untuk diikuti oleh pemilihnya, setidaknya dipertimbangkan. Nah, pertanyaannya apakah kemudian ini berdampak secara elektoral pada mereka? Ya dengan selisih yang cukup ketat, semua upaya dilakukan. Salah satunya ini kan ibarat booster. Karena tinggal menghitung 7 hari lagi ya untuk menuju hari pencoblosan. Pasti butuh kekuatan yang cepat. Ya, salah satunya booster. Dan diharapkan dengan tokoh tertentu ini, dukungan tertentu ini mempercepat tambahan elektoral itu di 7 hari ke depan ini. Mas Burhan, dengan dukungan dari kedua tokoh, Pak Jokowi dan juga Mas Anies, ini sama-sama mantan gubernur Jakarta. Apakah ini juga sekaligus untuk menguji mana sebenarnya pengaruhnya yang lebih besar, pengaruhnya yang lebih kuat? Ya bisa ditafsirkan ke arah sana, Cynthia. Tetapi yang menarik kan gini, kita belum tahu sebelum kedua tokoh ini turun gunung, itu seberapa banyak basis pendukung Anies maupun Pak Jokowi yang sudah berlabuh ke calon masing-masing. Misalnya, saya menduga Mas Anies turun gunung karena sebagian basisnya sudah ke Pramono Rano Karno. Jadi dan itu terlihat misalnya basis pendukung Mas Anies berdasarkan Pilpres 2024 itu sebagian sudah mengalir ke sana. Nah, kalau sudah mengalir ke Pramono Anung, pertanyaannya seberapa banyak efek yang dimunculkan oleh dukungan terbuka Anies kepada Pramono Anung kalau basisnya sendiri sudah ke sana. Nah, ini agak berbeda dalam kasus Pak Jokowi. Dalam kasus Pak Jokowi, itu saya kira banyak pendukungnya yang belum tahu ke arah mana Pak Jokowi akan berlabuh. Dan itu bisa dicek secara statistik. Pertama, dilihat dari pemilih
Pak Jokowi di Pilpres 2019 di Jakarta. Nah itu kalau di cross tabulasi kemudian dicek perbedaannya signifikan atau tidak, itu kemana di antara 3 paslon yang ada di DKI Jakarta. Yang kedua, berdasarkan tingkat kepuasan. Terakhir di Jakarta tingkat kepuasan Pak Jokowi itu 68%. Masih tinggi tetapi di bawah rata-rata nasional yaitu 75%. Apalagi dibanding Jawa Tengah. Di Jawa Tengah 84% puas sama Pak Jokowi. Tetapi kalau misalnya Pak Jokowi mengatakan saya dukung Ridwan Kamil, 68% warga Jakarta yang puas sama Pak Jokowi mau ikut atau tidak. Nah ini kan lagi-lagi perlu ada studi lebih sistematik. Tapi maaf saya potong Mas Burhan. Ini artinya bukan hanya sekedar adu kuat antar tokoh, tapi di belakang itu semua ada kepentingan politik begitu dari Anies ataupun juga dari Pak Jokowi sebagai investasi bentuk politik? Ya tentu saja wajar, namanya juga pemain politik ya, pasti langkah dan manuvernya punya bobot dan political interest masing-masing. Nah Anies sendiri kan kita tahu gitu ya, punya semacam kekecewaan dan itu wajar karena beliau gagal maju sebagai calon gubernur Jakarta karena partai-partai pendukung Pak Jokowi saat itu ya kebetulan Pak Jokowi masih menjadi presiden pada saat nominasi calon gubernur itu mengalihkan dukungan dari Anies ke Ridwan Kamil. Kita tahu waktu itu PKB kemudian Nasdem sebagai bagian dari pemerintahan Pak Jokowi yang awalnya menyebut Anies sebagai calon gubernurnya, tiba-tiba pindah haluan ke Ridwan Kamil. Jadi kalau kemudian ada semacam unfinished business antara Pak Jokowi dengan Mas Anies, ya wajar. Nah, kita tinggal menyaksikan pertarungan dua tokoh ini di Jakarta. Mas Yohan, kalau Mas Yohan melihatnya sepakat tidak Mas Yohan? Anies mengikuti suara dari akar rumputnya. Lalu kalau Pak Jokowi ini bagaimana? Kalau tadi Mas Burhan kan melihatnya bahwa kalau Anies mengikuti suara akar rumput, mengikuti suara basisnya. Ya kalau kita lihat dari survei Kompas ya, setidaknya ada irisan antara pemilih Pak Anies dan pemilih PKS salah satunya. Kemudian irisan antara Jokowi, pemilih Pak Jokowi dengan PDIP. Irisan antara Pak Jokowi dan PDIP, irisan antara Pak Anies dan PKS yang notabene menjadi backbone kerja-kerja elektoral di lapangan dari pasangan Ridho. Saya melihatnya ini adalah pertarungan antara keduanya itu. Pak Anies, pengaruh Pak Anies melawan pengaruh PKS, pengaruh Jokowi melawan pengaruh PDIP. Nah menariknya di survei kita, kelompok pemilih PKS itu terbelah. Ya, ini nggak biasa. Biasanya PKS itu relatif ya rata-rata di atas 65% bahkan sampai 70% itu loyalitas pemilihnya mengikuti pilihan partainya. Nah, dalam konteks Pilkada Jakarta hari ini pemilih PKS itu relatif terbelah, 40% memang ke Ridho, 35% sekian, 35% lebih itu ke pasangan Pram Dul gitu. Jadi ini fenomena yang tidak biasa karena di survei-survei kita sebelumnya di Pilpres, kemudian di Pilkada 2017, PKS itu relatif loyalitasnya lebih tinggi. Sementara PDIP, di kelompok pemilih PDIP relatif terjaga ya, di atas 65% pemilih PDIP itu memang mengarahkan dukungan ke Pramono Dul. Jadi kelihatan memang kalau kita lihat pertarungan irisan antara Anies, PKS, PDIP dan Jokowi itu setidaknya dua tokoh ini memang relatif cukup kuat ya untuk menjadi booster gitu ya terhadap kedua pasangan calon terutama meskipun satu pasangan calon perseorangan selama ini tidak menjadi isu pertarungan itu. Tapi jadi maksudnya apakah figur Anies ini sebagai bentuk konsolidasi agar Kim yang disebut-sebut terbelah itu bisa dicuri suaranya? Ya tentu kan sebenarnya kontestasi itu kan merawat pemilih ceruk pemilihnya sambil kemudian menambah atau menggerus pemilih lawan kan. Jadi pertarungannya kan pertarungan itu ya. Jadi terutama PDIP semua partai pasti akan terutama PDIP dan PKS ya. Kalau kita lihat dari survei tadi kelihatan loyalitasnya untuk PDIP relatif terjaga 60%. Lebih pemilih PDIP akan mengarahkan ke Pramdul, sementara hanya 40% pemilih PKS itu ke Ridho. Jadi ini kelihatan memang
ada tren yang cukup tidak terlalu ringan bagi Ridho untuk memenangkan kontestasi ini, meskipun di awal-awal sebelum pasangan Pramono Dul di launching itu pasangan Ridho relatif antusiasme tinggi ya. Ya, Mas Burhan, ini kan Pak Jokowi mantan gubernur, Pak Anies juga mantan gubernur, masing-masing memiliki legacy yang bisa dikatakan cukup menjadi hal yang luar biasa bagi warga Jakarta. Lalu nanti ini basis masanya akan bagaimana dan bagaimana tim sukses dari masing-masing paslon ini untuk membentuk ataupun memenangkan pasangan calonnya? Ya, jadi kalau kita lihat karena sebagian besar warga Jakarta lebih menentukan pilihan berdasarkan keyakinan personal, saya kok menduga bukan semata-mata faktor kedua tokoh tadi, tetapi isu juga sangat menentukan. Nah, tadi data yang disampaikan Mas Yohan menarik itu. Dari Kompas menemukan basis pemilih PKS itu split. Karena pemilih PKS ya itu sepertinya masih menyimpan kekecewaan terhadap elit politiknya yang mendukung Ridwan Kamil. Dan sebagian mereka yang sangat pro Anies tetapi pilihan partai PKS itu kemudian memilih Pramono Anung, kan gitu. Nah, pertanyaannya apakah Ridwan Kamil dan PKS diam saja? Saya kira tidak. Nah, tadi disebut ya dalam survei-survei termasuk Kompas, saya kira basis pemilih non muslim itu kan sebagian besar memilih Pramono Anung karena dari PD Perjuangan, dan saat yang bersamaan kita tahu Cynthia, Ridwan Kamil memilih PKS sebagai cawagupnya yaitu Pak Suswon. Nah, sepertinya selain konsolidasi dukungan, Ridwan Kamil sekarang memakai narasi dengan mengangkat Ahok dan Pramono Anung dalam satu kelompok, kan gitu. Dalam debat kemarin diserang dengan mengasosiasikan Pramono dan Dul yang kita tahu dua-duanya dari PD Perjuangan dengan Ahok. Jadi sepertinya Ridwan Kamil sudah sulit untuk bisa menarik pemilih non-muslim, dan karenanya pengen memastikan basis pemilih muslim yang anti Ahok yang memilih PKS untuk kembali ke kandang. Termasuk isu dengan mengatakan, kemarin muncul dalam debat Ridwan Kamil mengatakan Anies yang pengen menjual saham perusahaan bir punya Pemprov itu diganjal oleh Ketua DPRD PDI Perjuangan. Jadi isu semacam ini sepertinya akan menguat ke depan dalam rangka mendisasosiasi antara basis Anies yang berasal dari kalangan muslim religius supaya tidak memilih Pramono Anung. Jadi saya kira bukan sekedar Anies atau Jokowinya, tapi juga pertarungan isu yang lagi-lagi memperlihatkan makin ketatnya ya pertarungan jelang tanggal 27. Oke. Kalau Mas Yohan melihatnya bagaimana figur dari para tokoh ini di mata basis ataupun di mata para pemilih? Ya, saya pikir tentu semua punya masa pendukung pengikut ya, loyal gitu ya, Anies, Jokowi dalam konteks Pilkada Jakarta. Tapi Mas Burhan tadi menyinggung misalnya Jakarta memang Jokowi tidak begitu sekuat Jateng memang. Di data kita memang menyebutkan approval rating memang di bawah rata-rata nasional. Kemudian dari sisi pemilih yang mempertimbangkan pilihan Pak Jokowi di Pilkada Jakarta juga di bawah 50%. Hampir sama dengan Pak Anies gitu ya. Jadi kalau kita lihat apalagi Pilpres 2024 kemarin Pak Anies relatif unggul ya. Kalau kemudian kita mengeluarkan pemilih luar negeri, itu Pak Anies relatif masih unggul di Pilpres 2024 di Jakarta. Artinya pengaruh dua tokoh ini memang sama-sama memiliki daya pengaruh yang tinggi mempengaruhi pemilih. Tapi saya sepakat memang tidak semata-mata peran dua orang ini mempengaruhi pilihan seseorang. Misalnya kalau kita belajar pengalaman 2017, isu program itu kan juga bermain ya, meskipun warna politik identitas itu cukup menjadi warna, tapi isu program kan jadi diskursus ya. DP 0%, kemudian OKOC, hal yang sama sebenarnya mulai dilakukan di dalam konteks diskursus hari ini ketika awal-awal RK menyebut tempat rumah itu tempat tinggal harus dekat dengan tempat kerja, tapi meskipun kemudian itu tidak tenggelam dengan isu-isu yang pertarungan antara Jokowi dan
Anies gitu ya. Baik, terima kasih Mas Yohan Wahyu, peneliti dari Litbang Kompas, dan juga Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore.